gerakan dari seksi kitab suci mengenai gerakan spiritual kitab suci yang terinspirasi dari kisah perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Sudah tahu kan? Ceritanya siapa? Kan jadi kena kuis kita. Gitu. Prosesnya setiap hari selama 9 bulan kita membaca kitab suci dan kita buat refleksi. Kenapa 9 bulan, Bu? Kalau- Berasa menunggu kelahiran. Tambah 10 hari. Nah itu. Hai warga Cilandak, apa kabar? 2026 nih, masa hidup gini-gini aja, ya kan? Kita hadir di sini spesial untuk warga Cilandak yang paling terkasih. Saya Tias, saya ditemani oleh Tami, kita udah ada di Sepulang Gereja, satu iman, sejuta cerita. Nah, aku mau mancing sedikit nih ya. Biasanya kan kalau kita dengar kata kitab suci, orang tuh langsung mikir, aduh, kitab suci berat banget nih, serius Capek ya? banget Males gitu, ya bacanya. males gitu ya, Tebel, tulisannya kecil-kecil. betul gitu. Kapan selesainya? Iya. Aku aja secara pribadi juga belum tentu udah baca semua kitab suci itu gitu. Tapi jadi kalau yang aku dengar ya, kebanyakan tuh orang males bukanya tuh dia bingung mulainya dari mana ya kan, betul, ya. terus berdasarkan apa dulu, Betul, segala macam, artinya apa, ya maksud ayat dan firman itu apa gitu, itu yang bikin bingung dan mungkin jatuhnya cenderungnya malah jadi bosen. Iya, apalagi kalau yang nggak pernah baca Alkitab gitu kan, Betul. misalkan ada tuh yang disuruh kalau lagi galau, lagi sedih gitu-gitu kan, mesti buka ayat yang mana, Ya, yang ada betul. juga kayak paling curhat aja, berdoa, Iya. paling mentok itu. Nah makanya supaya kita ini kebingungannya ini terjawab, iya kan Mbak Tias, daripada bingung-bingung googling chat GPT gitu, kita langsung aja nih nanti. Tapi paling gampang ya chat chat tinggal GPT buka ya. doang. Segala permasalahan hidup bisa Iya. selesai gitu sama chat Kalau GPT. Tami rajin nggak baca kitab suci? Boleh jujur apa enggak nih kira-kira? Nggak usah jujur banget juga. Agak normatif dikit kali Iya, ya. iya, iya. Ya lumayan lah. Lumayan jarang. Lumayan jarang betul. Lumayan disimpan terus kitab sucinya di dalam Tapi kan kamar. kalau misalnya kita ikut kegiatan gereja gitu kan, ya ada gitu. Maksudnya setiap kegiatan gereja itu pasti dia akan ada mengangkat salah satu ayat Betul. dari kitab suci apapun Betul. kegiatannya. Karena kan memang basicnya pedomannya kita kan semua kegiatan tuh mengarahnya ke situ. Betul. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk mempermudah kita membaca kitab suci itu di gereja tuh ada apa sih Mbak biasanya kalau misalnya untuk membantu kita lebih memahami lagi dan mendalami lagi soalnya kitab suci. kalau sendiri bingung ya. Bingung. Nah, sebagai Mbak Tias nih yang udah agak senior ya Iya, di sana. kan? Aku kan masih newbie gitu. Newbie ya. Di Cilandak ada apa sih Mbak kalau misalnya kita mau mendalami tentang kitab suci itu sendiri? Kayaknya mesti tanya narasumbernya. Iya. Karena aku sendiri juga pengen tahu ada apaan aja. Takutnya kita salah-salah ya. Iya nanti. benar, karena kita juga nggak tahu kan. Iya. Nah langsung aja nih kita panggil, di sini udah bersama kita ada Mbak Andrea. Hey. Kalau aku sih udah cukup lama kenalnya, Oke. karena memang Kak Andrea ini sudah lama juga aktif di Stefanus ini, ya Kak? Ngaku. Ngaku Kak. Tiba-tiba ngitung kira-kira berapa lama ya di sini. Kak Andrea tuh mulai dari kapan sih? Mulai aktif di seksi KKS tuh tahun 2022. 2022. Ya, Oke. sebagai bendahara, jadi baru mulai terjun sebagai ketua KKS baru 2025. Kenapa akhirnya milih KKS? Kenapa nggak misalnya apa sih di sini? Mungkin kayak Mbak Tias. Iya juga Mbak Tias ya. Di mana tadi aktifnya Mbak di BIA. Iya. Kenapa Iya. nggak milih BIA atau yang lainnya misalnya gitu, Kak Andrea? Pribadi banget ya. Disuruh apa kemauan sendiri? Panggilan Tuhan. Keren banget. Ini jawaban yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh pemirsa yang ada di rumah. Kita yang untuk arah itu kita masih belum bisa dengar lah panggilan Tuhannya kayak gimana, tapi Kak Andrea udah bisa dengar. Itu serius. Awalnya karena ya ada kejadian lah ya, sampai di satu titik aku ngobrol sama Tuhan dan doa bilang, Tuhan kalau memang aku harus belajar lebih dalam mengenai kitab suci, karena selama ini kan belajar kitab suci sendiri, Iya, baca-baca gitu benar. kan. Cuman kok kadang-kadang kan orang bilang, lo yakin gitu, bener gak sih gitu yang lo pelajarin gitu. Makanya aku ngobrol gitu sambil doa sama Tuhan. Terus ya udah 2 minggu kemudian
tiba-tiba ada yang nanya, mau bantuin gak sih di gereja, mau mulai lebih pelayanan lebih aktif lagi gitu. Terus ya udah deh, boleh. Minggu kemudian ditelepon, ya udah boleh ya jadi bendahara. Oke, bendahara apa gitu? Bendahara seksi KKS. Kitab suci. Jadi ya begitulah. Terus sekarang menjadi ketua KKS. Wah, panggilan selanjutnya luar biasa. Kata Tuhan naik kelas. Itu gimana prosesnya? Itu menurut aku juga panggilan sih, dengan segala macam berbagai pilihan. Apa yang menjadi pergumulan Kak Titi? Tuh, iya nggak ya, terima nggak ya, gitu kan pasti ada gitu. Saya suka nggak pede. Ini suka nggak pede. Suka nggak pede. Padahal lu sempat jadi bendahara ya. Iya. Tapi kayaknya emang kan dari dulu sering ketemu orang ya, maksudnya bendahara apa kan kegiatan-kegiatan itu kan juga sering ketemu orang. Soalnya kayaknya ngomong kitab suci nggak semudah itu. Iya. Oh gitu ya. Gitu, begitu ngomongin kitab suci, waduh kayaknya masih harus belajar lebih banyak gitu. Seperti itu sih. Emang masih menjadi kayak momok ya kalau beberapa kalau kita dengar dari beberapa teman gitu ya, kalau udah bilang kitab suci tuh kayak yang berat ngantuk gitu, betul. Ya kan? Bingung mau dari mana. Kak Andrea aja masih banyak belajar, apalagi Apalagi kita ya. Yang masih buka quotes kalau galau. Iya benar. Kita harus banyak banget berarti yang harus kita pelajarin. Kayak kita salah jalan. Orang buka kitab suci, kita buka quotes, upload story. Gen Z banget tuh ya. Iya, betul banget. Nah, tadi udah diceritain juga sama Kak Andrea gitu ya, bagaimana menjawab panggilan Tuhan, mulai dari pertama bendahara dipercayai di satu periode gitu, kemudian next level naik gitu, menjadi dipercaya lagi sebagai ketua KKS ya, luar biasa tadi. Nah, boleh nggak sih diceritain dari Kak Andrea kira-kira di KKS itu kira-kira apa aja sih? Kalau di Komsus kan punya program sepulang gereja gitu. Nah kalau misalnya di KKS sendiri, untuk aku nih kebetulan aku awam ya gitu kan, aku juga baru 3 tahun di Stefanus gitu. Mungkin bisa diceritain di KKS itu punya program apa aja gitu selama ini, atau mungkin yang lebih baru, atau mungkin di tahun 2026 punya program baru yang pengen di highlight gitu misalnya. Kalau dari KAJ kita ada program khusus yang kita harus jalanin untuk sesi KKS. Program sosialisasi APP, sosialisasi BKSN gitu. Dan ada program kayak festival kitab suci juga. Gitu. Tapi kalau dari program paroki sendiri, kita mengadakan pengajaran kitab suci. Terus kita kerjasama untuk realita, maksudnya kunjungan lansia gitu, seperti itu, kerjasama dengan Legio Maria. Pada saat pandemi kan GGMU diadakannya online gitu, terus kemudian mulai diajarkan offline pada saat setelah pandemi. Tapi setelah bicara dengan Romo Paroki, akhirnya diputuskan Romo Paroki jadi mengunjungi umat ke lingkungan. Oke. Iya, jadi lebih ini juga ya, maksudnya yang jarang-jarang ketemu Romo, paling nggak ketemu lah gitu. Terus seksi KKS harus mengadakan workshop untuk fasilitator lingkungan gitu, supaya lebih bisa untuk menjadi fasilitas antara yang memang program-program dari paroki ke lingkungan, seperti itu. GGMU tuh udah berapa lama ya berjalan? 4 tahun ya? Oh lumayan lama ya? Lama. Gitu. Dan itu memang secara rutin? Iya, itu program dari KKS, dari KJ? Iya, enggak, dari paroki. Oke. Sebelumnya. Iya kan, jadi lebih santai ya Kak Titi, kalau di rumah tuh bisa sambil apa gitu kan. Kalau di gereja pertama waktunya terbatas. Betul. Ya kan, kedua ya nggak bisa terlalu santai atau nggak bisa leluasa. Berarti itu jadwalnya fleksibel gitu Kak? Jadwalnya dari Romo. Oh, dari Romo langsung. Sebulan sekali atau? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Romonya gantian, Romo paroki bergantian. Oke. Nanti temanya juga dari Romo. Itu konsepnya ibadat dulu atau memang Langsung sharing-sharing aja langsung gitu? Pengajaran dari Romo. Oh, berarti ada materi yang disampaikan dari Romo gitu ya. Setiap minggunya materinya sama atau berbeda Kak? Setiap bulannya berbeda. Bulan. Kalau sebelumnya memang dari seksi KKS yang mengajukan tema, tapi sejak 2025 dari Romo, jadi Romo lagi
sedang menggalakkan program mengenai hati kudus Yesus. Oh, oke. Kan tadi kita ngobrolnya tentang bagaimana kita Yes. itu menjadi tertarik dengan kitab suci. Betul. Kalau dari KKS sendiri tuh ada gebrakan apa sih nih supaya, maksudnya kan jangkaunya kalau kitab suci omongannya udah dari anak, kemudian keluarga ya kan, terus komunitas dan secara keseluruhan umat gitu. KKS punya program apa untuk bisa bantu kita supaya nggak malas baca kitab suci? Oke. Tahun ini KKS dimulai dengan minggu besok akan ada pengajaran kitab suci oleh Pak Seto, jadi mengajarkan kitab suci dari awal mengenai teologinya dan lain-lainnya gitu. Itu akan diadakan 10 kali sampai nanti selesai 17 Maret 2026. Selanjutnya nanti kita akan buka kelas untuk anak-anak. Terus nanti kelas khusus untuk umum. Ya, terus nanti juga memang kita berkewajiban mengadakan kelas khusus dan pertemuan untuk fasilitator lingkungan. Siapa tadi? Pak Seto. Ya. Pak Seto itu yang anak kecil. Komisi Perlindungan Anak KPAI ya. Pak Seto Marsuno. Oh, bukan kebetulan. Mirip tapi beda. Iya, gue pikir Yang memang sudah mempunyai kemampuan untuk membahas mengenai kitab suci supaya kita nggak interpretasinya salah. Gitu. Paling nggak ada inilah ya, panduan ya kan. Betul. Tadi menarik Kak Titi, ada yang buat anak-anak, anak muda gitu ya. Itu gimana belajarnya? Maksudnya mereka akan disajikan apa supaya bisa masuk ke materi kitab suci? Di gereja juga ya? Iya, di gereja juga. Nanti kita ada mengadakan kelasnya tuh udah untuk mulai anak yang sudah bisa baca. Jadi kita rencananya mulai untuk anak kelas 4 SD. Oke. Jadi mereka akan ada baca kitab suci bersama. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Terus nanti mereka membuat doa sehubungan dengan ayat-ayat itu. Dan kita juga memisahkan memang ayat-ayat mana yang memang sebaiknya untuk anak kecil, iya. Gitu. Jadi nggak membahas secara nanti ada panduannya. Jadi ayo ibu-ibu keluarga. Oh iya benar. Sekalian promosi. Iya benar. Ini iklan memang ditujukan untuk KKS ya. Titi boleh disampaikan loh. Mulai minggu depan ya, Kak. Keluarga. Mulai minggu depan ya. Belum. Rencananya bulan depan kita lagi siapin dulu. Oh, Boleh di-spill dulu akan Iya, ada apa gitu. KKS ya kan? Iya. Kelas Gitu. anak-anak. Jadi harap keluarga muda yang punya anak-anak sekitar 4 tahun ke atas sampai 4 SD sampai 4 SD sampai SD. 4 kelas 4 SD sampai 6 SD. Direvisi tolong. 4 SD sampai SD. 4 SD sampai 6. Iya, karena tadi yang harus udah bisa baca. Iya, yang penting udah bisa baca. Nanti ada dibagi-bagi gitu antara yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh kemampuannya nanti gitu. Oh, iya betul. Ya semua juga udah pada tahu anak-anak tuh lebih cinta gadget daripada harus buka kitab suci. Bahkan kalau suruh baca ayat kitab suci aja kan bisa di gadget. Betul. Gitu kan. Nah gimana Kak, maksudnya nanti yang akan disajikan supaya anak-anak nanti tuh lebih penasaran terhadap ayat kitab suci dan buka kitab sucinya. Oke. Anak-anak di kelas itu tidak diizinkan membawa Gadget. Dan diharapkan selama 1 jam atau 1,5 jam itu nanti membuka kitab suci, membaca, terus kayak refleksi juga, sambil nanti membuat doa dari ayat-ayat yang Kitab sucinya bawa sendiri-sendiri ya? Iya. Nanti kan bisa di highlight gitu apa Iya benar. Tapi membawa kitab suci pun sebenarnya adalah bagian dari apa namanya ketertarikan kita. Gitu. Jadi yang harus ditanamkan ke anak-anak gitu. Sekarang bisa sih ya buka handphone, buka di kitab suci Iya, dari handphone, betul. iya. Ya, tapi rasanya memang beda kalau kita buka sendiri dari buku. Aku punya pengalaman. Jadi anak ini memang nggak tahu ya, punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi suatu hari dia ikut pendalaman iman. Pendalaman iman itu kebetulan narasumbernya tuh ya nggak tahu udah canggih banget kayaknya, buka ayat ini tahu kan kalau pendalaman iman kan gitu, kita itu ada di ayat ini gitu. Nah
anak ini merasa tertantang. Pertama bukan pengen tahu isinya apa, dia tertantang untuk cepat menemukan ayat itu ada di mana. Kan banyak tuh dari depan sampai belakang gitu. Iya. Nah, dia merasa tertantang untuk itu, terus dia Matius, ini gitu, cuma cepet aku bisa gitu. Jadi mulai dari situ mungkin ya hal-hal kecil kayak gitu tuh sifat challenging dari anak-anak bisa dipakai gitu kan. Menarik ya. Gimana kalau kita begitu juga? Tapi aku yakin aku pun juga masih gagap lah buka-buka itu nggak sih? Ini ya, cerah cermat kitab Iya, kayaknya ya. Sama, Iya betul. makanya dari pengajaran nanti Paseto itu juga kita harus bawa kitab suci. Iya. Buka, gitu. Iya benar. Wah nggak sabar. Ditunggu loh dengan secepat-cepatnya ya kan? Ya. Oke. Nah, terus ada dari sesi pengajaran tadi mungkin ada hal yang mau di-highlight lagi nggak, Kak Andrea? Mungkin apakah setiap pertemuannya nanti akan ada temanya atau seperti apa gitu Kalau yang spesifiknya? untuk pengajaran mulai 13 Januari itu Paseto nanti akan ngajarin teologi dasar gitu. Bahas tentang kitab suci, tradisi-tradisi kitab suci, perjanjian baru. Terus gimana pengantar perjanjian barunya, dunia perjanjian baru, terus bahas tentang Yesus berkarya, terus penulisan Injil, dan yang terakhir yang mengenai Yesus sebagai Mesias dan anak manusia. Jadi udah ada spesifik ya. Iya. Yang memang karena tebal ya, betul kan, luas juga bahasannya gitu, sudah dikerucutkan langsung berarti tadi dari LBI langsung ya. Iya. Romo Paroki berharap yang pada ikutan tuh bisa menjadi fasilitator juga, bukan hanya mendengarkan dan disimpan untuk diri sendiri. Iya. Jadi TOT, trainer of trainer. Trainer gitu. of Jadi udah trainer. tahu harus ngajar juga, Iya. sharing ya, biar ilmunya makin tersebar. Iya. Nah, tiba-tiba terbersit nih menjadi fasilitator ya kan. Nah, mungkin kalau untuk ikut datang mendengar dan pokoknya menerima pengajaran itu orang oke gitu datang. Tapi ada satu kendala yang banyak dihadapi adalah si fasilitator ini juga mempunyai kesulitan untuk menyampaikan kembali kan ke umat gitu. Nah, gimana supaya bisa menumbuhkan kepercayaan diri gitu loh. Sebenarnya kan benar atau salah mungkin umat yang yang ditemui juga kan nggak akan koreksi sampai detail gitu-gitu kan. Tapi bagaimana Kak Andrea? Sesi KKS nanti ada workshopnya juga yang sebenarnya sudah dilakukan tiap tahun tuh, kita ada programnya gitu. Jadi nanti belajar awalnya dulu kitab suci, nanti lanjutin ke workshopnya. Ada workshop dasar, ada workshop. Termasuk kayak confidence kita untuk menyampaikan ke umat gitu ada materinya. Kita juga ada pertemuan tiap bulan untuk jadi saling praktek gitu. Jadi fasil-fasil nanti mempraktekkan diri, presentasi di depan umat dan fasil-fasil lain. Iya. Jadi matang lah ya untuk terjun ke ada rehearsalnya kan ya, biar lebih pede. Langsung diterjunin gitu kan. Ya itu dia. Aku juga masih belajar. Jadi kita belajar sama-sama. Iya benar. Kadang-kadang kan emang ilmu kita bisa serap gitu kan. Betul. Udah ngerti gitu kan. Betul. Ya kan Tapi kita sulit untuk ngomong ke orang gitu kan. Mulai dari mana apa yang harus disampaikan gitu. Kayak itu juga lebih penting supaya pesannya kan bisa nyampe ya. Keren. Kita belajar sama-sama yuk. Yuk. KKS punya program EJ, Emmaus Journey. Sebenarnya aku pengen nanya dia tadi, ya kan? Karena aku mau bilang dia nggak cocok di usia 4 tahun, ya kan? Kudraklah ke Emmaus Journey itu, gitu. Programnya ke AJ juga, gerakan dari seksi kitab suci mengenai gerakan spiritual kitab suci yang terinspirasi dari kisah perjalanan 2 murid Yesus ke Emmaus. Sudah tahu kan? Siapa? Kan jadi kena kuis kita. Tahu. Enggak. Ya nanti biasanya diadakannya seminggu sekali. Jadi nanti ada kayak
inspirasi saling bercerita ya, terus sambil reflektif gitu. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, Kalau berarti itu konsepnya memang diskusi terus iya, sharing iman iya, gitu-gitu ya. heeh. Kemudian nanti diriletkan dengan Iya, jadi ayat-ayat di bukan kitab suci. pengajaran. Heeh, jadi Oh gitu, iya, bukan bukan pengajaran. pengajaran. Oke. Jadi bisa curhat-curhat gitu Iya. bisa ya. Oke, curhat Tam. Betul, ini wadahnya Gen Z. Biasanya dikit-dikit curhat gitu. Iya. Tapi ada cerita yang menarik gak sih Kak Andrea dari peserta yang udah pernah ikut di Emmaus Journey sendiri gitu? Oke. Sebenarnya ada, dan itu kan refleksi diri masing-masing ya. Iya, Tapi oke. memang nanti kan bentuknya berupa kelompok-kelompok kecil. Dan Oh. itu tidak keluar dari kelompok itu. Jadi sesama ada aturannya lah ya. Rahasia harus dijaga. Karena kaitannya dengan pengalaman Iya. hidup ya. Pribadi, Iya. betul. Oke. Kalau umum nih maksudnya dari segi kategori usia kah atau dari di luar paroki kah atau gimana tuh maksudnya Kak Andrea? Khusus. Rencananya kan kita kalau cuma ngadain kelas untuk anak-anak, orang tuanya sih berharap juga bisa join. Jadi kedepannya kita lagi bikin program juga satu-satu sambil nungguin anaknya. Bisa ada keluarganya juga ikut, juga untuk yang awam, Iya, yang iya. memang ya itu yang sedang kita godok ya programnya. Oke. Sambil nganter Iya, anak gitu tapi ya. Tapi yang udah pasti ya pengajaran umum yang mengenai kitab suci awal. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya kenapa nama Emmaus yang diangkat Betul. gitu loh. Kenapa misalnya Yerusalem Journey, Bethlehem Journey, banyak ya. Pik Journey. Bukan, itu kita. Wisata kita. Nah, kenapa Emmaus gitu ya? Kenapa Emmaus? Untuk yang ini aku boleh panggil konfren ya. Wah, ini dia. Super deal 2 miliar ya. Boleh. Namanya siapa? Bu Mei. Wey, sudah hadir bersama kita. Hai. Gimana kabarnya, Bu Mei? Luar biasa ini, Tuh, keren beda banget. jawabannya, ya kan? Oke. Mungkin boleh diberikan informasi yang lebih lengkap Iya. gitu ya. Tadi Kenapa soalnya Emmaus ya? Iya, betul. kenapa Emmaus? Betul. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, itu kan ada kisah perjalanan Yesus waktu setelah perjalanan 2 orang murid berjalan ke kota Emmaus. Di tengah jalan itu mereka bertemu seseorang yang dia nggak kenal itu siapa. Terus mereka bercakap-cakap. Nah, orang ini menceritakan kejadian di Yerusalem pada waktu itu, yang lagi heboh gitu kan, setelah Yesus disalib. Terus mereka sewaktu bercakap-cakap ini mereka berkobar-kobar hatinya. Akhirnya setelah mereka sampai di kota Emmaus, satu orang ini pergi, tidak ada lagi. Dan mereka baru ingat, oh itu Yesus ternyata. Nah, perjalanan bersama Yesus ini ke kota Emmaus, itulah yang mau kita pelajarin selama ini di Emmaus Journey. Belajarnya gimana? Kita diajak berkumpul bersama setiap minggu. Dibentuk satu sel, kelompok sel, terdiri dari 5 sampai 8 atau 9 orang. Kita bertemu setiap minggu, kita ada tugas-tugas di situ yang harus kita kerjakan. Ada tugasnya pasti tentang kitab suci, dan itu kita jawab, nanti kita sharingkan. Sebelumnya kita akan membuat refleksi. Di dalam pengajaran Emmaus Journey ini kita diajak untuk membaca kitab suci setiap hari. Gitu. Prosesnya setiap hari selama 9 bulan kita membaca kitab suci dan kita buat refleksi. Kenapa 9 bulan, Bu? Kenapa 9 bulan ya? Berasa menunggu kelahiran. Tambah 10 hari. Nah itu kan anak di kandungan itu selama 9 bulan. Dari mulai kecil sampai lahir itu 9 bulan. Jadi kita pun juga dianggap belajarnya itu 9 bulan. Dari kita nggak tahu apa-apa atau yang belum mempunyai kebiasaan membaca kitab suci, diajak belajar dari awal, dibimbing dari 1, 2, ada 4 tema gitu. Nanti sampai selesai itu 9 bulan. Jadi, lahir baru. Dan dianggap kalau kita udah lahir baru, semoga kita bisa meneruskan spiritualitas ini sendiri.
Oke. Makasih. Keren. Pokoknya udah selesai ya. Selesai. Oke, menarik sekali. Ini baru satu seksi loh di paroki Stefanus Betul. ini kan udah sangat. Kalau aku sih penasaran dari Iya. berbagai program kegiatan yang akan Iya, nanti di ini. betul. Nah, dari Kak Andrea sendiri nih sebelum kita menyudahi, apakah ada yang ingin disampaikan? Kan. Ayo bergabung umat Cilandak untuk mengikuti kegiatan dari seksi KKS yang bervariasi dan bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Oke, dengan tadi ada closing statement dari Kak Andrea, kita mengakhiri untuk di episode 2 Sepulang Gereja hari ini Sepulang ya. Gereja. Nanti disaksikan di Spotify dan YouTube kesayangan Anda. Jangan lupa di-follow, like dan subscribe tentunya. Pasti harus. Oke, kita udah selesai ya dari penghujung acara. Kita rasanya udah bisa closing hari ini. Nanti kita ketemu lagi dan kita mau bilang terima kasih. Terima kasih Kak Andrea. Kak Andrea. Sehat-sehat selalu, semoga programnya lancar-lancar Lancar, di tahun ini. iya. Dan semakin banyak yang tertarik ya Betul. pastinya. Betul. Oke, itu saja dari kita. Kita akan pamit undur diri. Pamit undur diri. Saya Tami. Saya Tias. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan semakin memberkati. Yeay, bye-bye.